Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carolina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim. Yang saya hormati Ibu Aisyah Anggraini selaku fasilitator saya, dan juga saya hormati Bapak Muhammad Najemi SAG selaku pengajar praktik saya. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Giani. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana pada tahap supervisi akademik pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Oke, selamat pagi Bu Giani. Selamat pagi. Iya, Bu Giani lagi sibuk tidak hari ini? Untuk saat ini tidak, lagi jam pelajaran agama, sehingga kita bisa berjumpa di sini. Iya, Ibu Giani. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada Ibu Giani. Nanti di dalam kelas Ibu Giani saya akan melakukan supervisi akademik di dalam kegiatan Bu Giani, memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, supervisi akademik ini Bu Giani bertujuan untuk membantu Ibu Giani dalam meningkatkan kompetensi mengajar. Jadi di dalam kegiatan pra-observasi nanti saya akan melihat bagaimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan kepada anak-anak nanti. Nah, Ibu Giani di dalam kegiatan pembelajaran nanti, apa yang bisa Ibu harapkan Bu di akhir pembelajaran nanti? Harapannya sih dengan adanya supervisi akademik ini akan menaikkan kualitas pembelajaran saya. Anak-anak jadi lebih tertarik, kemudian materi yang disampaikan bisa lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Jadi materi atau pembelajaran yang disampaikan Bu Giani itu nantinya sampai kepada anak-anak seperti itu Bu ya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu nanti pembelajaran materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak Bu? Materinya mengenai tentang kondisi geografis dan pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi di suatu wilayah. Ini pelajaran IPS sekaligus juga menyangkut di pelajaran bahasa Indonesia. Karena kan kita tematikan ya untuk di kelas SD ini. Iya. Jadi nanti terpadu Bu ya antara tematik dan juga tadi IPS. Iya, IPS dan bahasa Indonesia. Oke. Nah, Bu Giani sebelum melakukan mengajar, tentunya Bu Giani sudah melakukan persiapan Bu ya untuk mengajar anak-anak nanti. Nah, di dalam persiapan ini Bu, persiapan apa saja nanti yang akan Ibu lakukan sebelum mengajar ini? Langkah awalnya membuat RPP yang pasti, kemudian mengikuti apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sesuai RPP, misalnya sumber belajarnya, kemudian nanti ada media ajarnya berupa video, sehingga harus mempersiapkan laptop, speaker, dan juga proyektor. Kemudian nanti ada LKPD yang berisi teks dan juga kertas gambar siswa. Dan terakhir nanti juga ada instrumen untuk tes keterampilan siswa, yaitu project. Oke, nah berarti di sini lengkap sekali Bu Giani ya. Di dalam pembelajaran ini Ibu sudah melakukan persiapan, tentunya tadi berupa RPP, kata Ibu kan media, juga kan proyektor, laptop, dan lain sebagainya itu. Dan juga untuk evaluasinya Ibu sudah mempersiapkan LKPD dan juga tadi lembar project. Oke, iya pembelajaran. Nah di sini menurut Bu Giani, hal kesulitan apa nanti yang akan Ibu Giani temukan di dalam pembelajaran nanti? Kalau kesulitannya saya rasa karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh siswa saya ini beragam. Ada yang sudah di atas rata-rata, ada yang masih rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Nah, sehingga ketika pembelajaran otomatis yang di bawah rata-rata akan sedikit kesulitan jika harus mengimbangi yang di atas rata-rata tadi. Oke, jadi di dalam beberapa siswa tadi tentunya ada anak yang
sudah paham seperti itu Bu ya. Ada yang setengah paham dan juga ada yang belum sama sekali mengetahui apa yang akan materi yang Ibu sampaikan nanti. Tentunya taraf kesulitan anak-anak itu berbeda seperti itu Bu ya. Oke, nah di dalam pembelajaran nanti Bu Giani, strategi apa yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran agar siswa-siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang akan Ibu Giani lakukan? Oke, jadi model pembelajaran yang saya gunakan di sini ada 2 model. Ini sengaja agar siswa lebih tertarik karena lebih bervariasi. Yang pertama, di kegiatan inti di awal itu akan menggunakan discovery learning, di mana siswa akan dituntut untuk mencari tahu sendiri. Kemudian lagi dilanjutkan dengan project, karena project based learning maksudnya karena siswa akan membuat sebuah tugas atau karya buatan mereka sendiri masing-masing. Nah, sebenarnya yang akan saya tampilkan di pembelajaran itu adalah membuat visualisasi dari sebuah teks. Ini terkait dengan informasi penting dari sebuah teks yang bisa juga dibuat dalam bentuk visual. Nah, sehingga di awal mereka akan menelaah teks secara discovery, kemudian membuat visualisasinya dengan model project based learning. Kemudian satu lagi yang akan dilakukan tekniknya adalah I do, we do, baru you do. Jadi sebagai guru saya akan mencontohkan dulu, dilanjutkan melakukan secara bersama-sama, terakhir baru menugaskan mereka untuk bekerja secara mandiri. Oke, ya bagus sekali Bu Giani. Jadi secara tidak langsung nanti strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu Ibu sudah berpihak kepada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini ada konten, proses, dan produk. Tadi produknya Ibu sudah menerapkan tadi gambar Bu ya. Nah itu sudah bisa berupa gambar. Terus prosesnya tadi Ibu menggunakan video Bu ya untuk menarik minat siswa, dan juga kontennya juga media-media yang telah Ibu siapkan. Oke, bagus sekali Bu Giani. Nanti saya tunggu kita melakukan mengajarnya Bu ya nanti bersama saya. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya Bu Giani, semoga sukses selalu. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ibu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 6B. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat belajarnya? Semangat. Kalau semangat tepuk semangat dulu. Tepuk apa itu? Coba dipimpin sama ketua kelas. Gailan, Lan. Biar aku apa semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini ada yang nggak masuk? Atau semuanya hadir? Kita cek kiri kanan. Semuanya ada temannya? Oke, lengkap ya, alhamdulillah sehat semua, 17 orang siswa kelas 6B. Oke, kelas 6B. Hari ini mau belajar apa kira-kira, ada yang sudah tahu? Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Loh, kok sudah tahu? Oh iya, kemarin sudah dikasih tahu di minggu belakang ya. Terakhir kita belajar mengenai ASEAN. Benar? Benar. Nah, di ASEAN itu ada yang namanya kondisi ekonomi. Apalagi yang sudah dipelajari kondisi keamanan itu masuk politik ya, kondisi geografis. Terus ada kondisi apa nih? Ya, sosial dan budaya. Loh, sekarang kok belajarnya tentang ASEAN terus? Kemarin kalian request tentang Indonesianya kapan? Nah, hari ini kita khusus mempelajari tentang kondisi geografis di Indonesia. Oke, sudah siap? Siap. Penting nggak belajar ini? Dia sangat penting sekali. Indonesia itu punya kita, maka kita harus tahu mengenai kondisi geografisnya. Terus apa
apa sih dampak kondisi geografis ini ke bidang lainnya? Khusus hari ini bidang apa yang akan kita pelajari? Bidang ekonomi. Ya. Oke. Anda sudah siap ya? Nah, silakan dibuka di LKS kalian, ada teks yang berjudul, bacakan lagi tadi Gailan judulnya. Kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Oke, pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Teks ini menceritakan tentang apa kira-kira? Masyarakat Labuan Bajo. Pariwisata di masyarakat Labuan Bajo. Oke, tentang pariwisata masyarakat Labuan Bajo. Terus apa lagi? Perekonomian. Tentang perekonomian. Kemudian apa lagi? Kegiatan. Kegiatan siapa? Kegiatan Labuan Bajo. di Labuan Bajo. Oke. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, ada beberapa kata sulit nih. Seperti biasa kita bikin dulu kamus kata sulit. Ada pariwisata. Ada yang sudah tahu pariwisata itu apa? Pariwisata adalah suatu Boleh dibantu yang lain? Pariwisata. pameran. Suatu pameran. Ditampung dulu. Ada yang lain? Acara tempat yang terkenal. Kamus kata sulit. Kita kasih dulu, artinya pariwisata masih tergolong sulit ya buat kalian ya maknanya. Pariwisata satu, tempat jalan-jalan, bisa jadi kita tampung dulu. Kemudian ada lagi kata kondisi geografis. Kondisi geografis itu yang gimana sih? Kondisi alam. Oke, karena sudah dipelajari udah tahu ya. Kondisi geografis ini kondisi atau keadaan alamnya. Kemudian ada apa lagi ya? Strategis. Boleh? Mau dimasukkan di kata sulit strategis? Boleh. Kemudian ada apa lagi? Penduduk mau dimasukkan kata sulit? Gak apa-apa, boleh. Flores. Flores itu nama tempat, nama daerahnya. Nggak salah ya, itu nama suatu tempat di Indonesia di bagian Nusa Tenggara. Tadi apa penduduk ya? Kios. Kios, boleh kios. Sektor. Sektor. Kemudian ada sektor. Oke, nanti kita cari arti kata-kata sulitnya. Sekarang Ibu akan membacakan teks ini. Kalian dengarkan lebih dahulu. Setelahnya kita akan membaca secara bergantian. Oke. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Kegiatan perekonomian dari suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Perbedaan itu ditentukan oleh keadaan negara setempat. Indonesia memiliki banyak kelebihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang perlu dimaksimalkan sehingga dapat memberikan banyak manfaat masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitarnya. Salah satu daerah yang masih perlu pengembangan adalah Flores, Nusa Tenggara Timur. Selain memiliki alam yang kaya, daerah ini mempunyai masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Labuan Bajo adalah sebuah kota nelayan yang terletak di ujung barat Flores, Nusa Tenggara Timur. Kota ini memiliki fungsi strategis sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pendidikan, serta pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak kalah dengan kota-kota lain di Indonesia yang sering dijadikan tempat wisata. Labuan Bajo juga memiliki paket wisata unik yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Pertama, Labuan Bajo merupakan kota pelabuhan bertingkat.
Meski pesisir pantai yang dimiliki tidak begitu luas, Labuan Bajo merupakan kota pelabuhan bertingkat. Meski pesisir pantai yang dimiliki tidak begitu luas, tetapi Labuan Bajo menawarkan pemandangan dataran hijau berbukit-bukit. Hal ini pula yang menjadikan Labuan Bajo sebagai kota yang sangat indah. Kedua, paket keindahan Labuan Bajo juga makin bertambah dengan beberapa pulau kecil tidak berpenghuni yang tersebar di sekitarnya. Selain itu, pusat pariwisata teramai di Flores juga disebut-sebut sebagai titik singgah utama bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Komodo. Karenanya, tidak heran jika kota ini tidak pernah ketinggalan dalam daftar paket wisata ke Pulau Komodo. Penduduk yang tinggal di daerah Labuan Bajo umumnya bekerja dengan memanfaatkan keberadaan para wisatawan. Mereka menjadi pemandu wisata, membuat kerajinan tangan, membuka warung, atau mendirikan kios cenderamata. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kehidupan masyarakat. Apa? Coba. Tempat Komodo. Wisatawan tempat Komodo? Ada jawabannya lain? Komodo. Sudah paham ya? Ya, oke. Paham arti wisatawan ya. Oke, kemudian lagi seperti biasa selanjutnya kita baca secara bergantian. Masing-masing membaca satu paragraf saja. Oke, ada yang mau jadi volunteernya? Silakan yang mau mengajukan diri untuk membantu membaca ini. Oke, Rian, silakan Rian, bacakan paragraf pertama. Ya, yang lantang ya. Setiap wisatawan yang berkunjung berhak menikmati keindahan alam Ya, tempat wisata. mulai dari paragraf 1. Judulnya dibaca dulu. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Kegiatan perekonomian dari satu negara berada dengan negara lain. Perbedaan itu ditentukan oleh keadaan negara setempat. Oke, stop. 2 kalimat saja. Lanjut. Boleh, Amasa? Indonesia memiliki banyak kelebihan wisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satu daerah adalah Flores, Nusa Tenggara Timur. Lanjut, Hafiza. Yang Selain memiliki alam yang kaya, Oke, cukup di paragraf 1. Sekarang kita akan melakukan visualisasi. Kita akan membayangkan cek manual atau kondisi si Labuan Bajo ini berdasarkan teks di paragraf 1 ini gimana. Visualisasi ini kemarin sempat kita di semester belakang membuat visualisasi dengan mind map atau peta pikiran. Kali ini kita bikin dalam bentuk gambar yang benar-benar gambar. Nah, sekarang kita bayangkan dulu. Per kalimat kita bayangkan, katanya kegiatan perekonomian dari suatu negara berbeda dengan negara lain. Perbedaan itu ditentukan oleh keadaan negara setempat. Indonesia memiliki banyak kelebihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang perlu dimaksimalkan sehingga dapat memberikan banyak manfaat masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitarnya. Salah satu daerah yang masih perlu pengembangan adalah Flores, Nusa Tenggara Timur. Selain memiliki alam yang kaya, alamnya kaya. Gimana sih ciri-ciri suatu daerah itu yang alamnya kaya? Ada apa aja biasanya? Kita data dulu nih. Banyak apa? Banyak pohon, berarti daerahnya subur. Banyak pohon, terus ada apa lagi ya? Pemandangannya indah. Terus ada apa lagi kira-kira?
alamnya kaya, apakah hanya di darat saja? Kira-kira kalau bisa ya bisa di laut. Banyak terumbu karang, lautnya warna apa sih kalau yang biru? Biru ya? Biru atau hijau atau apa? Biru ya? Bening? Bening. Oke, lautnya biasanya sih biru sih ya. Kalau yang memang laut luas, lautnya biru. Kemudian apa lagi nih? Kita cek lagi, ada kalimat lagi. Selain memiliki alam yang kaya, masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan pariwisata. Nah, masyarakatnya itu memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan pariwisata. Artinya apa sih? Kira-kira mata pencahariannya apa sih? Nelayan bisa ya, salah satunya bisa nelayan. Mereka mau ngembangin pariwisata nih, kira-kira apa lah? Pemandu wisata, bener. Terus kalau kita jalan-jalan itu apa sih? Biasanya apa yang kita bawa pulang kalau habis jalan-jalan? Oleh-oleh, cindera mata. Nah, artinya masyarakatnya juga banyak nih yang jadi pengrajin cindera mata. Ya, ini kan bayangan kita ya, visualisasi kita dari teks ini. Oke, berarti nanti akan ada cindera mata. Oke, nah kemudian lanjut lagi. Di sini juga ada apa lagi kira-kira? Namanya aja dia mau mengembangkan pariwisata. Apa lagi? Kerajinan tangan tadi ya, cindera mata, bisa oleh-oleh, makanan. Bisa juga apa tadi? Kerajinan tangan. Oke, yang sudah kita data ini, sekarang kita bikin dalam bentuk gambar. Cak mana nih? Kita bikin bareng-bareng nih. Ya, saya. Oke, ini kita bayangkan. Pertama artinya oke, kalau ini adalah gambarannya berarti ada pemandangan ya. Pemandangannya indah, ada laut. Ada laut. Oke, ada laut, ada ombak pasti ya. Kemudian tadi ada apa? Kata kalian? Pohon-pohon. Oke, ada pohon-pohon. Oke, ada pohon-pohon. Lautnya kira-kira kaya atau enggak? Kaya ya, artinya banyak terumbu karang. Oh, merah aja terumbu karangnya. Banyak terumbu karang. Banyak apa tadi? Ada yang nyebut ikan? Oke, ini ada ikan hiu. Boleh lah, ikan hiu. Namanya nggak lepas kali ya. Tuh, makan ikan hiu di mana ya? Nah, anggaplah ikan hiu ya. Apa lagi? Oh, cumi-cumi. Pegunungan.